warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gibran Lagi Sardian dari angkatan 25 dengan NPM 2514071082. Hari ini saya akan merangkai tugas besar mata kuliah listrik dan elektronika. Jadi di sini ada rangkaiannya. Siap. Selamat menyaksikan. Listrikan. Jadi ini adalah tugas pertama, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Oke teman-teman semua, jadi dari sini ada listrik dari PLN. Langsung kita sambungin saja. Jadi listrik dari PLN ini akan diturunkan tegangannya oleh trafo, ya kan, diturunkan juga. Lalu di sini teman-teman ada kabel positif dan kabel ground atau kabel volt yang ini, kabel ground yang ini. Jadi kita langsung masuk ke rangkaiannya. Jadi ini kita masukin, lalu sesuai dengan panduan. Setelah itu kita masukkan diodanya. Kita siapkan dioda. Ada kutub anoda dan kutub katoda, teman-teman semua. Kita langsung saja kita taruh sini, dan di sini. Lalu tahapan selanjutnya yaitu karena dioda langsung bertemu dengan kapasitor. Kapasitor di sini ada yang positif dan ada yang negatif. Lalu teman-teman semua, di sini kapasitor itu bersangkutan juga dengan kabel ground. Kita sambungkan dengan kabel jumper. Lalu setelah kapasitor juga dia bersangkutan juga dengan resistor, teman-teman semua. Resistor. Jangan lupa ditentukan yang mana positif, yang mana negatif ya teman-teman. Yang di sini positifnya itu yang berada di kiri karena dia lebih panjang. Terus dia itu karena resistor di sini bersangkutan dengan dioda. Jadi kita masangnya siap, masuk. Lalu pada step selanjutnya resistor sudah ada, kita masukin LED. Kita di sini saja. Sini saja teman-teman. Iya. LED juga jangan lupa, ini ada kutub positif yang lebih panjang dan kutub negatif yang lebih pendek. Jangan lupa kalau ini, karena ini udah negatif, kita pasangnya di yang LED yang positif. Kita udah satu. Lalu pada gambar rangkaian ini LED bersangkutan langsung dengan ground atau kapasitor juga. Jadi kita sambungkan dengan kabel jumper. Kabel jumper mana ya? Sini mana? Dua nanti. Oh di sini ya. Kesini, Bi.
lepas dulu. Teman-teman semua, maaf ini ada kesalahan. Jadi untuk kabel jumpernya kapasitornya itu kita harus memberi space juga untuk apa sih di sini. Nah, di sini. Jadi agar ada space untuk jumper yang ini, kita taruh sini misalnya. Bisa. Nah, dan yang kabel jumper yang ini kita taruh sini. Nah, boleh untuk bisa dicolokin, tolong, minta tolong. Oke. Ntar dulu saya benerin dulu ya. Jadi sudah menyala ya teman-teman semua. Nah, sudah menyala di sini. Terus selanjutnya kita juga mengukur. Oke, sudah menyala di sini. Selanjutnya kita akan mengukur arus AC pada kabel ground dan kabel volt di sini. Lanjut teman-teman, di sini saya ada multimeter. Jadi ini di Oke teman-teman semua, di sini saya ada multimeter untuk mengukur arus AC dan DC pada rangkaian. Jadi pertama kita akan mengukur arus AC dulu teman-teman. Jadi ini kabel yang hitam kita masukin ke COM, dan di sini juga ada kabel yang merah kita masukin ke volt. Lalu karena kita pertama mengukur AC, jadi kita menuju ke AC yang 200 yang garis putus-putus ya, garis bergelombang. Oke, kita cabut dulu aja. Jadi yang hitam itu untuk di sini, dan yang merah itu kita untuk di yang merah. Maaf, ada belibet teman-teman. Jepit saja seperti ini. Ini juga jepit saja seperti ini. Oke, didapatkan arus AC-nya itu adalah 11,5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengukur arus DC. Jadi dengan cara ininya kita arahkan ke garis yang titik-titik ini dan di 200. Sebelumnya kita inikan dulu. Pasang lagi kan ya. Pasang dulu. Oke. Oke. Kita akan mengukur di kaki-kaki kapasitor. Bentar. Saya rapikan dulu. Ini nggak geser-geser ya. Udah cut lebih. Oke, lanjut untuk mengukur DC-nya. Kita lanjutkan langsung saja ke kaki resistor, resistor dan ke kabel yang putih ini. Sebentar, kita cabut dan ke kaki resistor. Oke, didapat 14,7. Jadi terlihat ya teman-teman, fungsi kapasitor itu juga untuk menurunkan arus tegangan volt
dari rangkaian listrik yang ada di sini. Dan juga kapasitor, selain itu kapasitor juga berfungsi untuk menyimpan listrik yang ada di muatan listrik yang ada di sini. Jadi coba cabut pelin. Nah, kalau dicabut teman-teman semua, nanti lama-lama dia akan meredup karena muatan listrik yang di sini sudah terambil terus oleh LED sini. Kita akan lanjutkan untuk mengukur arus DC. Jadi sudah dipasang ininya, multimeternya. Kita akan mengukur dari kabel jumper putih ini. Kita pasangkan dengan yang hitam, lalu kita yang merah ke kaki resistor. Oke, jadi teman-teman semua sudah didapat hasilnya. Lalu kita pasang kembali. Dan juga fungsi resistor itu untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kalau ini dicabut, stop kontaknya dicabut, nah sudah dicabut, pasti lama-kelamaan akan meredup LED-nya seperti ini. Karena muatan yang ada di kapasitor akan mengalir terus dan sudah tidak ada arus dari PLN juga, dan akhirnya LED-nya pun meredup. Siap, cukup. Baik teman-teman semua, kita akan lanjut untuk menghitung lama waktu untuk redup setelah dicabut PLN-nya, cabut listriknya. Oke, 1, 2. Oke. Dari tadi itu hati. Oke teman-teman semua, ini sudah sangat redup dan membutuhkan waktu 43 detik. Oke. Siap. Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan ke rangkaian yang kedua, yaitu dengan berjudul potensiometer sebagai pengatur intensitas cahaya pada LED. Yang kita butuhkan adalah kapasitor, lalu ada resistor, ada dioda, dan ada potensiometer dan LED. Lalu ada beberapa kabel jumper. Oke teman-teman semua, kita akan langsung merangkai saja. Di sini kita masukkan dulu input dari kabel trafonya. Nah, susah. Lalu teman-teman semua, di sini kita masukkan dioda. Jangan lupa diperhatikan untuk negatif dan positifnya. Selanjutnya kita akan menyambungkan dioda dengan kapasitor. Kapasitor ini yang positif itu yang panjang, yang negatif itu yang pendek. Lalu kita sambungkan negatif dari dioda ke positif potensiometer. Nah setelah itu, sesuai yang ada di rangkaian, kita lanjut dengan menyambungkan dulu kapasitor dengan kabel ground dengan kapasitor menggunakan kabel jumper. Sini klik ya. Terus selanjutnya selanjutnya potensiometer kita akan gunakan untuk mengatur intensitas cahaya. Kita taruh sini saja. Hati-hati saat memasang. Nah,
Dan di sini ada indikatornya yaitu LED, dan jangan lupa kalau untuk LED itu harus digunakan dengan resistor juga, itu udah paket lengkap agar tidak ada kesalahan dalam praktikumnya. Terus lalu teman-teman semua kita akan masang resistornya dulu. Selanjutnya kita akan memasang transistor. Jadi di sini transistor, lalu akan memasangkan LED untuk ininya indikatornya. Ingat untuk selalu memperhatikan positif dan negatifnya. Sini teman-teman. Lalu baru di sini kita akan memasang-masang kabel jumper. Yang pertama kabel jumper untuk menghubungkan kapasitor ke potensiometer. Potensiometer di sini. Lalu yang kedua kabel jumper untuk menghubungkan dioda ke potensiometer. Jangan lupa di sini kita masangnya di mantap, sudah terhubung. Lalu di sini yang tengah itu kita hubungkan dengan potensiometer output ke resistor di sini. Nah, lalu teman-teman, yang terakhir kita sambungkan Oke teman-teman semua, maaf ada kesalahan tadi, harusnya ini di sini sambungan dari potensiometernya itu di sebelah sini. Lalu selanjutnya kabel jumper terakhir itu kita pasang dari potensiometer kapasitor. Terlalu sedikit susah ya teman-teman. Oke, ke arah LED sini. Tolong dinyalakan ininya. Alhamdulillah teman-teman, LED sudah menyala, dan di sini kita bisa melihat fungsi dari potensiometer sebagai pengatur intensitas cahaya. Jadi kalau saya putar katup potensiometer ini ke arah negatif, akan redup dan mati. Jadi ini bisa setengah redup, bisa nyala sempurna. Itu berkat dari potensiometer itu sendiri. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup. Kita akan lanjut ke rangkaian selanjutnya. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan dari potensiometer yang dari terkecil, sedang, dan yang paling besar. Jadi di sini sudah dalam LED dan potensiometernya sudah saya setting ke yang sedang ya teman-teman. Lalu kita akan ini kita kabelkan dari kaki LED, kita pasangkan dengan jumper merah. Oh iya teman-teman, ini jangan lupa untuk di setting lalu ke 20 ya teman-teman ya, dan kabel hitam itu di kabel merah default. Terus selanjutnya kita ambil yang kabel dari kaki resistor, kita akan sambungkan dengan ini. Oke teman-teman, sudah lihat ini yang sedang itu adalah 2,34. Lalu akan saya pindahkan ke yang terkecil. Boleh tolong saudara dibantu. Yang terkecil itu tidak ada tegangan atau 0,00. Lalu kita akan pindahkan ke yang terbesar. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini tegangan dari
rangkaian ini yang terbesar adalah sekiranya adalah 5 sekian, 5, sekian. Oke, mungkin cukup rangkaian kali ini. Kita akan lanjut ke rangkaian selanjutnya. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut kepada rangkaian selanjutnya, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Jadi di sini ada yang utama adalah transistor, dan di sini transistor itu ada 3 ya. Ada emitter, yang tengah itu basis, dan yang kiri itu kolektor. Selanjutnya komponennya ada dioda, terus kapasitor, lalu ada dua resistor dan LED. Lalu ada beberapa kabel jumper. Langsung saja kita rangkai teman-teman semua. Yang pertama itu kita sudah pasang kabel dari ininya. Terus selanjutnya kita akan pasang dioda. Oke, sudah terpasang. Lalu dioda itu tersambung dengan kapasitor, teman-teman. Jangan lupa diperhatikan ininya, kutub positif dan negatifnya. Oke, sudah terpasang sempurna. Lalu kita masang transistor. Jadi di sini transistor ini kita masangnya seperti ini kan. Gini. Transistor sesuai gambar rangkaian juga, LED itu berada di samping resistor. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumper dulu dari kabel ground menjumper ke arah transistor, teman-teman. Oke, kapasitor, teman-teman. Maaf, salah sebut. Lalu juga ada dioda yang kita jumper ke arus sini. Lalu kita pasang dulu. Selanjutnya ini transistor. Transistor kita akan pasang di sini. Oke. Nah, untuk itu di bagian yang emitternya kita jumper, teman-teman. Jumper ke arah transistor. Jumper ke arah transistor. Oke. Lalu untuk bagian basis itu kita jumper ke LED. Ya, kuat. Nah, lalu untuk yang terakhir kita pasang dulu resistor agar bisa disambungkan ke transistor. Oke, kita pasang kabel jumper dari transistor kolektor ke sisi sini. Lalu yang terakhir, step terakhir itu kita menjumper resistor yang kedua ini sebagai saklar ke arah ini, ke arah arus yang berada di sini. Mungkin boleh dinyalakan dulu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, di sini terlihat bisa nyala, dan fungsi dari rangkaian ini tuh sebagai saklar, teman-teman. Jadi resistor yang kedua ini dijadikan saklar, bisa dicabut, ya kan? Bisa disambungkan lagi, lalu bisa juga nih tesnya seperti ini. Tuh. Jadi kalau dikenakan di tangan atau di permukaan lain pasti dia nyala. Jadi ini sebagai saklar otomatis bagi rangkaian kali ini. Siap, sekian. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan ke rangkaian selanjutnya, yaitu
perakitan power supply. Jadi komponennya di sini ada dioda, lalu ada kapasitor, dan yang paling penting adalah regulator, teman-teman. Jadi regulator ini ada 3 kubu, ada inputnya, ada ground dan output. Oke, kita langsung, dan komponen selanjutnya ada beberapa kabel jumper. Kita langsung saja merakitnya, teman-teman. Loh, hati-hati. Jadi kita akan sambungkan ini kabel dari trafo pada PCB. Selanjutnya, sesuai di gambar rangkaian, kita akan memasang dioda seperti ini, dipasang dan berhubungan dengan kabel voltase. Selanjutnya kita akan memasang kapasitor ya. Kapasitor ini ada yang positif dan negatif. Yang positif itu yang lebih panjang kubunya. Kapasitor panas cuy. Oke. Terus kita akan menjumper ground ini ke kaki kapasitor. Oke, sudah dijumper. Juga baru di sini kita akan memasang regulator. Pasangnya seperti ini, terserah masang di mana. Hati-hati, bila terlalu itu akan bengkok dan bisa rusak. Jadi untuk bagian yang input ini yang paling pinggir kiri ini, kakinya kita akan pasang di ini. Kita akan menjumper dari input regulator ke kaki dioda. Selanjutnya penjumperan selanjutnya kita akan dari regulator ground akan kita jumper sebentar, maaf teman-teman, kita ganti aja sedikit. Oke. Regulator ground kita akan taruh di sini, di kaki kapasitor agar dia lanjut ke ground. Lalu kita tambahkan kabel jumper lagi, maaf, di output regulator. Di sini kita akan mengukur menggunakan ini ya, output ini. Sebentar, ini rada. Nah, oke. Dan selanjutnya akan menambahkan satu lagi untuk di belakang ground dari regulator tersebut. Oke. Nah, nanti ini yang kita ukur adalah arus DC dari rangkaian ini dan dari regulatornya. Jangan lupa ini multimeter kita masukin ke DC. Terus yang akan kita ukur adalah kabel dari inputnya dan groundnya. Input kita akan ground kita akan di kabel yang hitam, kabel COM, dan yang input ini kita akan taruh di kabel sini. Oh iya, tadi belum dinyalain. Gede banget ya teman-teman. Skip dulu, maaf, di pause dulu. Ya. Oke teman-teman, di sini didapatkan hasil arus DC-nya adalah 4,8 ya. Jadi di sini saya akan membahas juga untuk arus awalnya. Kita akan cabut sini agar memberitahu juga tentang ininya, fungsi dari regulator tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk tegangan arus awalnya adalah 15,82, yang dimana
tadi fungsi regulator tersebut untuk menurunkan ya teman-teman, untuk menurunkan arus DC secara stabil. Jadi itulah fungsi dari regulator pada rangkaian kali ini. Siap. Sekian, terima kasih. Rangkaian selanjutnya adalah rangkaian terakhir, yaitu pengukuran arus LED. Jadi di sini kita menggunakan regulator, lalu ada 2 LED dan 2 resistor yang berbeda. Ini untuk hambatan 100 ohm. Lalu ini ada hambatannya 1000 ohm. Juga di sini sudah ada rangkaian yang dasarnya ya, teman-teman. Di sini ada potensio dan dioda juga yang di jumper dari ground ke transistor. Di sini juga sudah ada. Oke, sebentar. Langsung kita masuk ke rangkaiannya. Kita taruh ini. Nice. Oke. Lalu untuk transistor yang paling inputnya regulator, kita akan taruh di kaki kapasitor, di jumper di kaki kapasitor. Selanjutnya untuk ground dari regulator, kita akan taruh di negatif dari kapasitor. Teman-teman, taruh sebentar. Oke, siap. Lalu ini nanti untuk mengukur. Oke. Lalu kita akan pasang yang pertama, itu adalah resistor 100 ohm. Bisa dilihat dari warnanya ya teman-teman semua. Terus masangnya itu cut dulu. Oke, kita akan masukkan resistor ya teman-teman. Kita akan resistor itu di bagian sini saja, terserah. Lalu untuk ini ada LED yang berwarna putih yang pertama. Kita taruh sini. Jangan lupa diperhatikan positif dan negatifnya. Lalu kita akan menjumper dari LED ini ke sisi negatif kapasitor. Nah, teman-teman, ada sulit. Sip. Oke. Lalu kita akan nyalakan dulu. Nah, sudah nyalakan. Nah, ini kelilit-lilit. Kita akan tes apakah nyala. Oke, nyala ya teman-teman semua. Terus oke, karena tadi sudah nyala, lalu kita akan lakukan pengukuran arus dari LED ini yang berkapasitor 100 ohm. Jadi kita akan, di sini ada multimeter. Kita akan taruh dulu di 20A agar bisa mengukur, dan ininya di 20 untuk mengukur arus ya teman-teman. Lalu kabel yang merah ini kabel merah dari kapasitor dari multimeter kita akan satukan dengan inilah ya. Dan ini kabel satu yang hitam di multimeter kita akan taruh di kaki resistor. Oke. Didapat hasil 0,01 ya teman-teman semua. Ya. Oke, karena sudah dapat arus, kita akan
mengukur beban dari input ke LED-nya. Oke teman-teman semua, di sini yang merah itu di kaki LED yang negatif, terus dan yang sebentar, maaf teman-teman semua. Di sini kita harus mengatur multimeter terlebih dahulu ke 20 dan kabel merahnya di volt ini. Oke, dan kabel hitamnya di COM ya, tetap di COM. Lalu untuk saya rapikan dulu. Untuk di kabel groundnya ini kita akan pasang sama multimeter hitam. Kabel merahnya kita akan ditaruh di ini. Kebalik, maaf teman-teman semua. Jadi pengukurannya itu yang kabel merah itu kita akan dengan kabel jumper yang ada di ground regulator dan ini. Oke teman-teman semua, didapat bebannya itu adalah 5,01. Oke, sebentar. Lalu kita matikan dulu. Kita akan mengganti resistor teman-teman, dari 100 menjadi yang 1000 ohm. Nih terlihat dari warnanya. Kita akan taruh di sini. Lalu kita akan mengukur arusnya ya. Arus LED dengan resistornya yang 1000 ohm. Oke, di sini kita akan ganti dulu ke 20 ya. Terus ini itu di 20A ini untuk mengukur arus. Oke, sekarang kita akan mengukur balik itu mengukur kabel jumper dari ground regulator dan ini di kaki kapasitor. Oh maaf, belum dinyalain, tolong nyalain. Oke, LED nyala ya teman-teman semua. Kita lihat dulu sejenak. Oke teman-teman, di sini didapat hasil 0,00. Dikarenakan hambatannya itu besar sekali dan di sini juga terlihat lampu LED ini lebih redup ya teman-teman, karena ini dari resistornya yang 1000 hambatan, karena yang sebelumnya itu adalah 100 gitu teman-teman. Jadi terlihat lebih redup dan di sini dia lebih kecil dari arusnya gitu. Lalu selanjutnya kita akan mengukur. Saya matikan dulu. Lalu selanjutnya kita akan mengganti teman-teman, mengganti resistor dan LED-nya. Cabut dulu teman-teman. Menggunakan LED. Lalu resistornya di sebelah kaki LED. Kita akan cek dulu apakah menyala. Oh iya, kita nyalakan dulu ya teman-teman. Lalu kita akan cek. Oke, ini ada kesalahan, LED-nya sepertinya salah. Oke teman-teman, di sini kita akan nyalakan dulu. Tadi ada kesalahan dari LED-nya, itu tidak nyala karena sudah meledak teman. Kita akan coba. Oke, di sini rangkaian sudah jadi dengan LED yang baru warna merah dan resistor yang 100 ohm. Di sini kita akan mengukur arusnya ya teman-teman. Arus LED merah ini dengan 100 ohm. Apakah berbeda? Oh maaf. Kita akan mengganti dulu ininya. Nah, di sini. Lalu ini sudah di 20.
Selanjutnya yang merah ini ke kabel jumper yang ada di sini. Kan kabel jumper dan merah ini kita akan taruh sini. Oke teman-teman semua bisa dilihat terdapat arus 0,02 di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur beban dulu. Beban dari LED ini dan ke inputnya. Jadi kita akan mengganti di sini, jadi di sini dan ke 20. Lalu tadi dikunci. Terus kabel jumper yang ground ini dari regulator kita akan pasang di sini. Akan kita ukur. Oke, tolong nyalakan dulu. Oke, kita akan ukur. Oke, dapat hasil 5,01 sama dengan LED yang sebelumnya ya. Oke, kita akan lanjut untuk mengukur arus listrik jika diganti resistornya yaitu 1000 ohm. Oke, ini langsung aja. Oke, ini sudah diganti 1000 ohm. Kita akan mengecek mana tadi? Mengecek terlebih dahulu. Kita akan menyalakan. Gua lu ngeliatin ini juga soalnya. Oke, kita akan mengecek ya teman-teman. Sudah dinyalakan tadi. Oke, menyala juga. Lalu kita akan mengukur arusnya dari LED merah dengan resistor 1000 ohm. Oke, ke ohm. Lalu kita akan putar ke arus yang sini, titik-titik. Dan juga kita akan kabel jumper ini di yang warna merah, di kabel warna merah kita akan mengukur arus ya kan? Dan kabel hitam ini kabel multimeter hitam kita akan taruh di sini. Oke teman-teman semua, dapat hasil di sini 0,00 yang berarti sama dengan LED yang sebelumnya, dimana lampu juga lebih redup dan arus juga lebih turun karena resistornya itu lebih besar teman-teman, hambatannya. Jadi disinilah rangkaian ini dimaksud. Oke teman-teman, mungkin sekian dari video saya dari rangkaian ini. Oke, cukup sekian, terima kasih.